Kesempatan yang baik ini, mari kita buka satu bagian dari surat Roma pasal 8 ayat 18 sampai 30. Roma pasal ke-8 ayat 18 sampai 30. Dan saya akan bacakan buat Bapak Ibu sekalian. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Amin. Amin. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan, yang melaksanakan, dan yang menerima kebaikan Tuhan lewat semua perbuatan sesuai dengan firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Ini sudah lama ya. Karena pandemi, jadi kita tidak lama bertemu. Dan katanya pandemi ini adalah saatnya penderitaan. Mudah-mudahan gak bosen ya bicara begini, bosen gak? Bicara penderitaan terus ya. Tapi begini, kalau ya ini kan kenyataan. Kita itu berpuluh-puluh tahun setelah Perang Dunia Kedua, umat manusia berpuluh-puluh tahun merasakan pertumbuhan, keamanan, kesejahteraan. Berpuluh-puluh tahun kita itu bisa menikmati kemajuan, modernisasi, usaha yang berkembang, ya, kita menikmati kemajuan zaman, teknologi, kita menikmati konser, kita menikmati segala macam, dan kita melihat wah masa depan kayaknya keren, cerah. Ya, walaupun
Sebenarnya di belakang layar ada badai gitu ya, tapi kita lihat badai yang mungkin di luar negeri lah. Indonesia sih enggak ya. Sampai tahu-tahu ada kondisi nih. Ada kondisi yang buruk, yang mengejutkan, yang menjatuhkan, yang membangkrutkan. Tidak pernah terjadi sebelumnya. Di luar ada ekonomi global, ya, sehingga kejatuhan di negara yang seberang lautan, negara seberang lautan ada masalah, di Cina, di Amerika ada masalah, Indonesia ikut kebagian akibatnya. Kita ribut soal apa ya, kurs ya, mata uang, waduh, mata uang Indonesia nih jatuh. Beberapa yang importir mulai kebat-kebit, wah jadi mahal nih. Yang bikin kue berasa, ya mahal, barangnya nggak ada lagi. Tapi buat yang lain, ya nggak berasa lah. Paling tempe jadi mahal, soalnya tempe itu kan dari kedelai, kedelainya impor. Wah jadi mahal. Ya masih hidup lah ya. Terus ada persaingan teknologi. Ya. Tiba-tiba ada yang namanya apa? Unicorn ya. Ada Dekakon malah. Wah. Ada Tokopedia. Tapi toko-toko yang biasa mati. Tapi nggak apa-apa lah. Sekarang semua jualan di Tokopedia ya. Tokopedia, Lazada, Blibli, apalagi tuh, Shopee. Wah, segala macam sekarang. Yang biasa usahanya punya toko, kok sepi ya? Sudah begitu ya masih bisa lah. Muncul pandemi. Itu waktu di Wuhan 2019 bulan Desember. Saya ingat tuh. Udah baca berita kebak-kebit. Waduh, di Wuhan ini. Kayaknya rame nih sampai di kita nih. Ternyata betul. Dan sekarang itu sudah meledak. Bulan Maret 2020 jadi pandemi. Itu diumumkan oleh WHO. Dan hari ini sudah bunuh jutaan orang. Ini satu situasi yang bikin berantakan lah. Rencana-rencana berantakan. Yang tadinya penting jadi gak penting lagi. Apa gunanya jadi sarjana? Apa bagusnya siap ijazah terus punya IPK tinggi? Di Twitter banyak yang ngobrol begitu. Di Facebook kadang-kadang DM nanya, Pak Doni kan perencana keuangan. Ini DM nih nanya gitu. Jadi kalau udah sarjana zaman sekarang gunanya apa? Mau kerja di mana? Mau jadi pegawai di mana? Hari ini banyak yang PHK. Perusahaan-perusahaan punya pilihan. Mau terima orang yang sarjana atau mau terima orang yang udah pengalaman tapi di PHK. Jadi buat yang perusahaan-perusahaan nggak mau ambil risiko, buat apa ngambil yang baru? Lebih baik cari yang udah pengalaman. Jadi buat yang baru lulus, ya ada yang jadi agen, ada yang jadi jualan MLM. Terus buat apa punya IPK tinggi-tinggi? Kalau cuman akhirnya jadi apa? Jualan apa gitu ya? Kalau udah gitu ada teman yang cuma lulus SMA, wah dia malah punya posisi tinggi tuh ya. Anak buahnya sarjana, dia lulus SMA ya. Itulah penderitaan. Penderitaan itu meresap, mengerosi rasa aman. Tadinya orang merasa aman, kerjaan aman, punya toko aman, punya ijazah aman, punya pengalaman luar negeri aman. Tiba-tiba nggak aman lagi. Yang di luar negeri ribut, nggak bisa pulang. Di luar negeri juga semua lockdown. Kemarin
masih ngobrol sama orang di Malaysia. Indonesia itu aneh ya, masih jalan-jalan itu. Hari ini Malaysia itu lockdown loh. Kita itu jalan-jalan, kemarin tuh penuh. Tadi malam masih lihat restoran jalanan Pasopati itu penuh. Woi, orang Malaysia bingung loh, penuh ya. Ya, rasa aman hilang. Rasa bangga gimana? Tadinya bangga nih, oh saya bangga punya toko. Sekarang tokonya sepi, toko saya sepi. Masih bangga nggak? Hilang. Belakangan saya ketemu beberapa yang mau kerja, sarjana juga. Melihatnya, ada yang bilang Anda bisa melihat penderitaan di mata. Jadi kalau lihat eye contact, lihat mata, bisa kelihatan ada penderitaan di matanya. Dan itu banyak. Lihat buka Instagram, banyak orang yang menderita. Penderitaan membuat orang jatuh, merasa rendah, merasa tidak berarti. Boro-boro ngomong soal kemuliaan. Mau ketemu orang malu. Berapa banyak hari ini anak muda udah malas ketemu orang. Kamar aja lah, ada internet. Kalau ketemu lebih baik ketemunya pakai ini ya, HP ya. Mau pakai apa lah? Ada aplikasi kan, macam-macam kan. Beberapa udah nggak pakai foto, beberapa pakainya avatar. Jadi ada kartun gitu kan. Udah nggak mau panjang foto lagi, nggak mau kelihatan mukanya. Tadi pagi ada yang kasih close up ya, selfie. Matanya itu mata orang lelah gitu. Apa sih di bawah mata ini tebel ya, di bawah mata tebel itu tanda capek ya. Mungkin nggak tidur. Jadi banyak yang nggak mau lagi kelihatan, nggak mau ketemu orang. Malu. Saya malu, saya gagal, saya bingung. Nah itu sebabnya sekarang banyak yang nyari jalur alternatif. Tiba-tiba semua di mana-mana mau beli kripto. Di sini ada yang tahu, ada yang dengar? Udah beli belum? Ikutan main kripto, duit kripto, Bitcoin. Wah, itu ya di bulan Februari naik dari 30.000 bulan Februari, bulan April 60.000, naik 2 kali lipat. Wah, semua orang bilang, udah main kripto belum? Wah, takut ketinggalan, istilahnya FOMO, fear of missing out. Wah, saya mau main kripto. Soalnya kenapa? Apalagi yang bikin kaya? Ini bikin kaya. Dalam waktu cuman berapa bulan tuh? Dari Februari ke April. Dari 33.000 jadi 68.000. Wah gila Bitcoin. Udah gitu amblas, jebret. Hari ini balik lagi 33.000. Jadi sempat bikin kaya, tapi juga sempat sekarang bikin banyak yang miskin karena kripto. Saya dari awal ditanya, selalu saya bilang, jangan main, jangan ikutan. Tapi ini malah dibilang kuno, dibilang. Saya dipanggil jadi pembicara dengan bank. Wah ini mah orang bank ya. Karena kamu orang bank sih, makanya kamu bilang jangan main kripto. Saya bilang bukan saya orang bank. Saya bicara data. Saya bicara rasional. Ini nggak bisa dipakai buat investasi. Tapi banyak yang putus asa dengan yang biasa. Begitu ngelihat, wah ini naik, udah nggak pakai pikiran lagi, semua ikut. Yang berani ngebantah, yang berani nolak, dimusuhin, dibilang kuno, dibilang jelek. Itu saya bulan April tuh, saya bicara sama bank. Nggak lama kemudian jatuh. Saya bilang ya untung waktu itu saya nggak salah ngomong ya, saya bilang. Ternyata jatuh.
bisa diduga. Jadi itulah orang kehilangan yang namanya kemuliaan diri. Udah lagi gak ada mulianya. Kalau orang kehilangan kemuliaan, maka melangkah dalam hal apa? Udah gak penting. Benar salah gak penting. Mulia gak penting. Yang penting cepat ada hasilnya. Itu yang namanya pragmatis. Jadi hari ini banyak orang yang pragmatis. Nah, penderitaan yang kita alami ini, Bapak Ibu, ini kata-kata dari Paulus. Penderitaan yang kita alami saat ini tidak seberapa dibandingkan kemuliaan yang tersedia. Amen. Sekali lagi ya, penderitaan yang kita alami sekarang tidak seberapa dibanding kemuliaan yang tersedia. Rasul Paulus bicara begitu 2000 tahun yang lalu. Terus kita bilang 2000 tahun yang lalu sama hari ini, mana yang lebih berat? 2000 tahun yang lalu orang Kristen dikejar-kejar, dianiaya oleh pertama-tama orang Yahudi. Jadi orang Yahudi yang pertama-tama menganiaya orang Kristen. Pengikut Kristus ya, tangkap, penjarakan, fitnah. Wah, cuman orang Yahudi nggak boleh kebunuh, ya kan? Kita baca 10 perintah Allah. Jadi mereka nggak berani bunuh, tangannya nggak bunuh, tangannya nggak, pakai orang lain, pakai tenaganya tentara Romawi, pakai tangannya raja siapa? Fitnah. Wah, padahal 10 perintah Allah bilang jangan bersaksi dusta ya, jangan membunuh dan juga jangan bersaksi dusta. Cuman bedanya apa? Kalau membunuh itu kan horor, berdarah-darah gitu kan. Kalau saksi dusta kan nggak ada kan, jalanan aja teriak-teriak, tuh lihat tuh, itu adalah orang yang menghina raja. Oh gitu. Orang Yahudi nunjuk-nunjuk orang Kristen. Jadi kebayang nggak? Jadi orang Kristen tuh difitnah di jalanan. Gila bener. Setelah itu orang Romawi sebenarnya ribet. Jadi sejarahnya itu luar biasa. Terjadi pergantian 4 kaisar. 4 kaisar dalam waktu kurang dari 10 tahun. Dan terakhir kaisar yang berkuasa itu anti-Kristen. Orang Kristen bahkan oleh Kaisar Nero difitnah. Dia bilang ini orang-orang yang membakar kota Roma. Bayang nggak? Ada presiden gitu ya. Presiden Nero, bukan presiden, Kaisar Nero. Dia bilang ini nih komunitas Kristen nih. Mereka ini yang membakar kota Roma. Kota Roma memang terbakar. Pelakunya nggak ketangkep. Tapi kenyataan itu dipakai oleh Nero bilang, ini nih orang Kristen. Anda bayangkan penderitaannya kayak apa coba? Kita sejelek-jeleknya, sesusah-susahnya, kita itu nggak ngalamin difitnah di jalanan kan? Nggak ngalamin ditunjuk-tunjuk, ujuk-ujuk dimasukin penjara, seperti Paulus dan Silas. Nggak ngalamin. Bahkan penderitaan orang Kristen itu begitu gila-gilaan. Dipancung, ditangkap, dimasukin ke arena, diadu sama binatang buas. Mati itu kayak orang nggak ada, kayak binatang aja disembelih gitu. Sampai kemudian itu jadi pembuktian. Kalau itu bukan sesuatu yang benar, kalau bukan Tuhan Yesus benar-benar bangkit, kalau Tuhan Yesus benar-benar memberikan kuasanya, kalau itu bukan benar-benar terjadi begitu, nggak mungkin ada yang namanya Kristen. Terlalu gila-gilaan penderitaan orang Kristen. Dianiaya 3 abad. Abad pertama itu paling gila.
Tapi orang Kristen itu terus bertambah dalam hari ke hari, dalam penderitaan yang sangat berat. Tetap bertambah, tetap berjalan. Kenapa begitu? Karena ada kemuliaan. Ada kemuliaan. Kesulitan yang kita alami itu bukan hal yang spesifik. Kesulitan yang kita alami bukan hal yang istimewa. Aduh, ini bangsa paling susah, pandemi ya, susah banget. Pak, Bu, 1918 ada pandemi. Dan lebih parah, zaman itu tidak ada ilmu bikin vaksin. Itu namanya Spanish flu. Berlangsung 3 tahun, 1918, berakhir Desember 1920. Dan itu sepertiga manusia kena. Lebih dari 50 juta orang meninggal. Penyebabnya virus yang namanya coronavirus. Tahun 1918. Cuman tipenya H1N1, Spanish flu. Virus yang sama hari ini bikin pandemi. Jadi kita tuh nggak unik dan nggak gila-gilaan. Tapi kita lihat ya, orang disiksa, orang dibikin menderita di zaman Romawi bisa bertahan karena bergantung sama Tuhan. Karena mereka berpegang pada pengharapan. Dan waktu orang Kristen berpegang pada pengharapan, mereka bisa keluar dari kesulitan. Mereka bisa bikin masa depan yang lebih baik bagi orang Kristen. Setiap kali begitu, ditekan, ada jalan keluar. Ditekan, ada jalan keluar. Padahal yang neken gila-gilaan. Ya, tapi Tuhan lebih kuat. Amin. Tuhan selalu lebih besar daripada masalah. Amin. Tidak ada masalah yang bisa bikin Tuhan mati langkah. Nggak ada. Nggak pernah Tuhan mati langkah sama masalah. Amin. Dan orang Kristen terus membuktikan, terus menyatakan, ini lebih baik, ini lebih baik, ini lebih baik. Sampai akhirnya manusia mengakui memang baik. Sampai akhirnya Kaisar Romawi, ya waktu itu masih Romawi sempalan ya, Romawi Timur, karena Romawi pecah, Romawi Barat, Romawi Timur. Kaisar Romawi Timur, namanya Konstantin Agung, mengakui, oh iya benar, ini agama yang benar, jadi agama negara. Walaupun keputusan itu baru diambil oleh anaknya. Jadi bukan Kaisar Konstantin Agung yang bikin jadi agama negara, tapi Konstantin Agung adalah kaisar pertama yang memeluk agama Kristen. Kenapa? Karena lebih baik. Ini raja, Anda bayangkan, baru membangun sebuah kota besar, Konstantinopel, jadi pusat yang namanya pusat kekaisaran Bizantium. Sang raja besar ini mau menerima agama Kristen. Karena apa? Ini benar. Dia lihat agama ini benar. Kok bisa kaisar melihat agama ini benar? Kok bisa? Kaisar ya, melihat tuh banyak, bangsa-bangsa banyak. Tapi kenapa yang dia pilih agama Kristen? Karena orang Kristen setiap kali punya masalah dikasih jalan keluar lebih tinggi. Kasih jalan keluar lebih tinggi. Kaisar lihat, bangsa ini, komunitas ini, bukan bangsa ya, orang Kristen itu berbagai bangsa ya. Komunitas Kristen, berbagai bangsa nih. Tapi semuanya mengaku keyakinan iman yang sama kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan mereka bersikap lebih baik, hidup lebih benar. Sampai kemudian Kaisar bilang, saya mau baik seperti itu. Apakah ada yang menginjili Kaisar Konstantin? Saya rasa enggak ya. Siapa yang bisa menginjili Kaisar? Tapi Kaisar lihat, dan orang Kristen membuktikan bukan lewat hal gampang, dipencet, digencet, tapi setiap kali bertekun.
Itu adalah satu mentalitas orang Kristen. Nggak ada yang namanya maju terus, nggak ada mundur, nggak ada. Tapi begitu ada mundur, selalu setelahnya ada masa depan lebih baik. Dan kebanyakan muncul karena orang-orang yang takut akan Tuhan. Itulah sejarah dunia. Orang-orang yang berpegang pada pengharapan, melakukan yang terbaik. Dan dunia sekitar kita melihat setiap kali ada sesuatu, dunia itu berharap pada orang-orang, anak-anak Tuhan, pada orang-orang Kristen. Itulah dinantikan oleh dunia. Dunia turut jatuh dalam penderitaan. Segala makhluk turut jatuh dalam penderitaan. Ditaklukkan bukan oleh keinginan sendiri, tapi alasan besar kenapa runtuh, karena manusia juga. Nah, harapan, apakah orang yang dulu berharap kepada Tuhan bisa membayangkan nanti Kaisar jadi Kristen? Bisa nggak? Polikarpus dibunuh, apakah dia bisa membayangkan nanti Kaisar jadi Kristen? Nggak bisa, nggak kelihatan, nggak masuk akal. Kaisar jadi Kristen, nggak masuk akal. Nggak ada masuk di sini. Kita nggak tahu kedepannya apa, nggak tahu. Tapi orang-orang itu menantikan dengan tekun. Orang Kristen melakukan apa yang bisa dilakukan dengan tekun. Apa itu? Mereka melakukan, mereka explore, mereka mencari tahu. Kemungkinannya apa lagi? Tekun itu bukan monoton. Tekun bukan itu-itu aja. Kalau itu-itu aja, bukan tekun. Itu namanya mesin. Manusia itu bukan mesin. Manusia itu melakukan dengan tekun. Akal budi itu dibangun dengan tekun. Roma 12 ayat 2. Membangun akal budi terus menerus. Bukan itu-itu aja, tapi selalu nyari apalagi nih ya. Apalagi ya. Memang ada masalah, iya, tapi apalagi yang kita bisa lakukan? Kemungkinan yang baru. Baru ya. Berarti mesti belajar dong. Belajar. Berapa banyak orang yang mendalami dengan tekun yang namanya internet. Belajar bahasa pemrograman di internet. Belajar web service. Belajar client server. Belajar database di internet. Belajar big data. Belajar IoT, Internet of Things. Belajar bagaimanakah membuat aplikasi di Android. Kan saya tanya, aplikasi di Android semua orang pakai. Anda tahu nggak? Untuk belajar itu, aplikasinya gratis, free, semua bisa download, bisa bikin, bisa belajar. Harus bayar nggak? Enggak, 100% free. Dokumennya kalau di printable, free. Jadi apa yang dibutuhin? Apakah harus kaya? Enggak. Bisa dapat. Cari wifi gratis, download, muat kok masuk ke dalam HP. Cuman harus belajar kan. Mesti dibaca kan. Berapa banyak dari orang Indonesia yang tekun. Oh, begini nih ya pakai Android. Saya mau bikin aplikasi Android. Orang Kristen perlu nggak sih aplikasi Android? Anda bayangkan, kenapa kita punya aplikasi ya dikuasai sama LGBT? Orang LGBT bikin aplikasi loh. Orang gay bikin aplikasi tuh. Yang jualan, yang maaf ya ngomong ya, seks komersial, bikin aplikasi tuh. Aplikasi dating banyak banget kan? Yang tahu pasti senyum-senyum. Ini pengkhotbahnya kok ngomong kayak gitu ya? Kok tahu juga ya? Saya tahu juga. Pertanyaannya saya memang nggak baca, cuma saya tahu gitu. Pertanyaannya, kok
Kalau yang kayak gitu tekun buat bikin, orang Kristen bikin nggak? Yang bermanfaat buat kita, yang bermanfaat buat mengembangkan kehidupan, membagikan kebenaran, membagikan hal baik. Apakah kita tekun untuk belajar ilmunya? Ilmunya dulu. Kalau sudah dapat ilmunya, bisa bikin. Kalau belum punya ilmunya, hanya bisa mengkritik gitu ya. Wah, tutup aja tuh Android, nggak usah tuh. Loh, ilmunya punya nggak? Nggak punya. Kalau nggak punya ilmunya, nggak bisa melakukan. Nah, orang ditanya, kamu ya, kenapa ya mau belajar? Kenapa mau, emang bisa gitu, emang bisa menghasilkan gitu? Iya, saya mau belajar, saya mau mengusahakan, saya mau nyari tahu, saya mau eksplorasi. Dan saya tekun. Kenapa? Karena saya berharap. Karena saya berharap, saya punya harapan, makanya saya bertekun. Apa saya lihat ujungnya? Enggak. Tapi kalau saya nggak belajar, saya nggak dapat ilmunya, saya nggak bisa bikin. Pertama-tama belajar dulu ilmunya. Belajar bikin bakso Malang. Sudah belajar bikin bakso Malang, apakah terus besok jualan bakso Malang? Ya nggak tentu, belum tentu jualan. Mungkin nggak jadi apa-apa. Mungkin jadi sesuatu. Tapi kalau Anda nggak pernah belajar, nggak pernah bikin kan? Kalau sudah belajar, bisa bikin, bisa lakukan, bisa ada jalan keluar, ada alternatif lain. Alternatif lain kalau kita bertekun. Dan di dalam bertekun ada budi yang dikembangkan terus menerus. Ada budi yang dikembangkan, akal budi yang diasah terus menerus. Di dalam itu semua, penderitaannya gimana? Masih. Waktu orang Kristen digencet, apakah besoknya? Enggak, 3 abad loh. 3 abad. Jadi berdoa juga gimana? Enggak tahu gimana caranya berdoa. Mau berdoa gimana? Mau mengeluh, udah nggak bisa mengeluh. Udah kelewat banyak. Pandemi ini udah 1,5 tahun kan. Kalau ada pengkhotbah di sini, atau saya membicarakan tentang saya mau mengeluh, apalagi yang mau mengeluh? Kita berdoa, Tuhan, tolong cepet angkat deh pandeminya. Yang terjadi hari ini ada varian Delta, udah tahu? Varian Delta dari model virus B117, asalnya dari India. Itu varian Alpha. Sekarang sudah varian Delta yang keempat. Yang keempat ini 90% menjangkiti di Inggris dan 62 negara. Singapura, Malaysia juga termasuk. 50% lebih menular. Jadi ya, kemarin kita doain itu gimana ya? Gak kelihatan Tuhan, gimana ini pandeminya makin hebat, variannya lebih dahsyat. Katanya ini vaksinnya belum tentu juga bisa, jadi gak semua vaksin hasilnya bisa menanggulangi. Yang muncul masalah, waduh, kalau divaksin terjadi penggumpalan darah, ya AstraZeneca. Sampai akhirnya dibilang jangan pakai. Tapi yang lain lagi bilang, tahu nggak? Itu vaksin yang paling manjur, paling mujarab tuh. Nggak apa-apalah katanya. Yang kena penggumpalan darah kan cuma sekitar berapa persen gitu? 5% kalau nggak salah. 4 atau 5%. 95% aman, oke, manjur, efektif, mujarab. Tapi yang 5% bisa kena penggumpalan di otak, kena stroke. Nah tinggal berdoa aja, jangan termasuk yang kena stroke. Terus gimana? Ada teriak, Pak, siap-siap lockdown lagi ya, Kota Bandung zona hitam sekarang. Hari ini tempat tidur penuh,
Ya. Tapi kalau ada yang punya masalah tempat tidur penuh, butuh isolasi mandiri, boleh kontak. Saya tahu head hotel. Hotel-hotel udah dibikin jadi tempat isolasi mandiri. Tapi itu nggak diumumkan. Pak, udahlah, biarin miskin Pak. Yang penting hidup. Nggak tahu gimana caranya berdoa. Tapi roh yang berdoa untuk kita dengan keluhan yang tidak terucapkan. Amin. Jadi kita berpengharapan, kita bertekun. Apakah kita oke? No. Bahkan berdoa pun nggak tahu. Tapi roh yang berdoa dan tahu Tuhan ngerti maksud roh itu apa. Amin. Tetap bertekun. Kita nggak bisa ngerti, kita nggak bisa tahu, dan memang bukan sesuatu yang langsung di mata pandemi selesai, enggak. Tapi kita melihat ada tangan takdir, tangan, kata orang ya, kuasa tangan takdir, the power of faith katanya. Saya bilang itu kuasa tangan Tuhan. Tahu bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Baikan buat siapa? Bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Bukankah kita semua adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan? Kita adalah orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tuhan punya rencana buat semua orang yang mengasihi Tuhan. Amin. Tuhan punya jalan. Dan waktu itu kita nggak tahu. Pengharapan kita bukan apa yang kita lihat. Harapan kita datang dari apa yang nggak kelihatan. Gimana kalau orang udah lihat masih berharap? Kita berharap karena kita nggak lihat. Kita nggak lihat tangan Tuhan jalan gimana, logikanya nggak ada. Tapi tahu-tahu muncul jalan keluar. Tahu-tahu ada, tahu-tahu selewat ketemu, tahu-tahu muncul koneksi-koneksi. Amin. Apa yang tadinya dipikir nggak mungkin, ternyata bisa. Itu Allah yang mengerjakan. Allah yang memuliakan. Bagian terakhir dari perikop ini, Allah terhadap manusia, Allah yang bekerja. Manusia itu, manusia ditentukan. Anda semua jadi anak Tuhan, bukan pilihan Anda. Tidak ada orang yang punya kuasa bisa nyebut, saya anak Tuhan. Nggak bisa. Itu sama seperti orang tidak bisa memilih di mana dan dari siapa dia dilahirkan. Nggak bisa kan? Itu ditentukan. Dipanggil. Dibenarkan. Dimuliakan. Terus kalau yang sudah dimuliakan sikapnya bagaimana? Apakah kita kehilangan pengharapan? Nah, hari ini saya mau khotbah bahwa di dalam kesulitan, penderitaan, kesesakan, tidak ada satupun yang sepadan dengan kemuliaan yang Tuhan sudah berikan. Oleh karena itu selalu ada pengharapan. Pengharapan, dan dalam pengharapan kita bertekun. Tekun itu implikasinya kesetiaan kita untuk terus bekerja seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kolose 3 ayat 23. Kerja bukan seperti buat manusia, tapi seperti buat Tuhan. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini ciptaan Allah bekerja dalam Kristus Yesus. Ciptaan Allah dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang sudah Allah persiapkan sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kesanggupan kita adalah pekerjaan Allah. Kalau kita bisa, Allah yang bikin kita bisa. Amin. Tapi kita harus bertekun. Kita harus melakukan pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan.
Kita harus mengeksekusi kesanggupan yang Allah berikan. Allah bikin kita bisa lakukan ini dan itu. Allah sediakan jalannya. Allah sediakan bahannya. Allah sediakan uangnya. Allah sediakan mesinnya. Allah sediakan pembelinya. Tapi kita mesti lakukan, kita ngelangkah. Kita nggak diam. Bukan duduk-duduk nunggu bantuan. Bukan Tuhan, saya butuh 500.000. Berharap besok ada yang bawa amplop 500.000 gitu. Kadang-kadang kan ada yang bicara begitu ya. Saya bukan mengecilkan sih. Kadang-kadang orang berharap itu, Tuhan, kalau aku percaya padamu ya, nanti nggak lama akan datang. Datanglah orang bawa uang, datanglah orang sampai dibilang apa itu namanya ya, hukum apa gitu, hukum atraksi gitu. Kalau kita yakin nanti alam semesta akan berikan begitu. Tapi bukan begitu cara kerjanya. Tuhan kasih kita kesanggupan supaya kita bertekun melakukan pekerjaan baik. Bagaimana kita menyadari pekerjaan apa yang harus kita lakukan? Itulah isi doa kita. Tapi kalau Tuhan sudah kasih jalan, Tuhan sudah kasih langkah, ya melangkah ke sana. Ambil resiko, ya ambil resiko. Ada alat yang mesti kita beli, ada yang mesti kita bayar, mesti pasang iklan, keluarin duit juga buat pasang iklan. Modal dong, keluar modal. Jangan gratisan, jangan berjiwa gratis. Memang harus bayar. Memang harus beli. Tapi di dalam itu kita punya keyakinan bahwa ini semua ujungnya baik, karena Tuhan yang persiapkan. Mentalitas itu, bagaimana orang Kristen kemudian bangkit, melihat, oke, Tuhan, sekarang aku mengalami kesulitan, tapi saya punya diri saya, dan saya mau lakukan sesuatu. Thomas Alva Edison punya pabrik kebakaran. Kalau orang pabriknya kebakaran, terus ngomong apa? Dia bilang, terima kasih Tuhan, itu pabrik sekarang kebakaran, sekarang saya bisa bikin lagi yang baru. Melangkah keluar, menemukan ada jalan yang baru. Jalan yang baru hanya muncul waktu kita melangkah keluar, belajar yang baru. Susah nggak? Susah. Belajar Android emang gampang? Susah. Mau dibilang gampang, semua orang lakukan. Kenyataannya nggak banyak yang lakukan. Kenapa? Susah. Tapi tekun. Mau dijabanin susah, nggak apa-apa susah. Ikutin. Zaman sekarang harus bisa apa? Misalnya, bahasa Inggris. Aduh, susah amat belajar bahasa Inggris. Ya memang susah ya, bahasa Inggris susah ya. Ada bahasa Inggris, ada bahasa Perancis, Korea, Mandarin. Hari ini nggak cukup Inggris doang ya. Tapi dilakukan nggak? Lakukan aja. Waktu dilakukan, muncul jalan yang baru. Kenapa lakukan? Karena punya pengharapan. Ditanya, kamu tuh bukannya buang-buang waktu? Enggak. Saya tidak buang-buang waktu. Saya sedang melangkah. Karena saya punya pengharapan dalam Tuhan. Disitulah ada iman. Iman itu bukan duduk-duduk diam. Iman itu adalah penggerak. Bahasa Yunaninya spirit. Dinamos. Spirit, roh. Itu dinamos. Gerak. Roh yang berkobar-kobar oleh iman. Roh itu bergerak. Dan saya sangat mendambakan. Mungkin ini adalah kesempatan. Waktu semuanya berantakan nih. Ekonomi nggak benar. Saya sangat merindukan anak-anak Tuhan punya mentalitas berharap, berdoa, bertekun, lakukan. Amen. Dan bukannya diminta-minta. Tangga sebelah kita suka minta-minta soalnya. Mentalitas minta-minta. Pak, saya kan susah Pak.
Boleh nggak pinjam duit? Boleh nggak minta uang? Buat apa? Ini bayarin makan, ini bayarin obat, ini bayarin sekolah, ini bayarin konsumtif, apalah konsumtif, segala macam. Boleh nggak punya mentalitas yang lain? Pak, saya butuh kerja, saya bisa kerja apa? Kerjakan. Pak, saya mau belajar, apa yang saya bisa pelajari? Pelajari. Apakah mudah? Ya nggak mudah belajar. Belajar ya susah juga. Setelah belajar, lakukan. Ada yang bikin kue. Berhasil nggak bikin kue? Berhasil sih jualan. Dan bisa keluar dari kesulitan. Tapi tahu nggak? Untuk keluar, dia bangun tiap hari jam 1 pagi. Emang gampang jam 1 pagi tiap hari bangun? Jam 1 bangun, bikin kue, titip ke warung. Tiap hari. Menderita nggak? Ya menderita lah. Nggak tidur itu kan. Tidurnya dibalik kan. Belajar bikin kue bisa. Tapi untuk berhasil apakah cukup bisa bikin kue? Ya nggak cukup. Butuh tidur, bangun tidur jam 1 pagi. Tiap malam. Tiap subuh ya. Sampai jadi bingung. Jam 1 tuh pagi, malam atau subuh ya. Itulah orang yang kemudian melangkah. Dan saya sudah melihat ada orang yang melangkah seperti itu. Dan itulah yang kemudian saya yakin Tuhan juga mau kita hidup di dalamnya. Pekerjaan baik itu dipersiapkan Tuhan sebelumnya. Dia mau supaya kita tinggal di dalamnya. Itu Efesus 2 ayat 10. Boleh dihafalin tuh. Dan itulah yang akan kita lakukan. Dan percayalah ibu-ibu, bapak-bapak, semua umat Tuhan yang ditentukan oleh Tuhan, dipanggil oleh Tuhan, dibenarkan oleh Tuhan. Maksudnya apa? Kita tuh salah juga melangkah. Namanya orang, apakah melangkahnya betul terus? Enggak. Apakah orang itu selalu suci gitu? Ada lingkaran? Enggak. Bikin dosa? Iya. Salah ngomong? Iya. Bikin marah? Bikin kesel? Iya. Tuhan, anakmu ini bikin malu. Tuhan membenarkan. Dibenarkan oleh Tuhan. Tentukan, dipanggil, dibenarkan oleh Tuhan. Tuhan melihat, oh iya, memang salah. Tapi waktu berdoa, mengaku dosa, Tuhan membenarkan dan dimuliakan oleh Tuhan. Dimuliakan bukan soal gagah, bukan soal wibawa, bukan soal mewah, tapi soal penting. Mulia itu penting. Untuk hal-hal yang penting letaknya di atas. Untuk hal-hal yang berguna letaknya di atas. Dimuliakan. Ada hal-hal yang mulia di atas, dijagai, diperhatikan. Ada hal-hal yang nggak mulia. Kalau yang nggak mulia di lantai, kotor, biarin aja. Batu jalanan. Tapi orang Kristen itu batu jalanan. Kita adalah batu jalanan yang dimuliakan oleh Tuhan. Dan Tuhan Yesus adalah batu penjuru. Semua pengharapan kita, semua jalan kita memandang kepada Tuhan Yesus. Semua prinsipnya benar salah pandang kepada Tuhan Yesus. Bukan pandang diri sendiri. Bukan kebenaran kita. Tapi memandang Tuhan Yesus. Tuhan ajar apa? Itulah patokan kebenaran. Tuhan Yesus adalah kebenaran. Ini bukan kebenaran diri kita sendiri, bukan. Bukan bertekun mau-maunya sendiri, bukan. Kalau mau-maunya sendiri, kita bertekun menjadi orang yang egois. Kita bertekun menjadi orang yang mencari buat diri sendiri. Tapi kita memandang kepada Tuhan Yesus. Dimuliakan.
Tuhan Yesus menjadi yang sulung. Semua sesuai dengan Tuhan Yesus. Amin. Kiranya kita semua siap di Tuhan Yesus. Amin. Kita semua pegang gambaran Tuhan Yesus. Bertahan, bertekun, dan kita akan memenangkan. Pandemi ini akan lewat, Bapak Ibu. Amin. Percayalah. Tapi setelah pandemi lewat, dunia gak akan sama lagi. Dunianya beda. Jadi pandemi lewat bukan balik lagi sama. Enggak, no. Ekonomi berubah. Cara dagang berubah. Ini sekarang lagi dievaluasi. World Economic Forum namanya. Ya, kebetulan saya juga perencana keuangan, saya juga ekonom, jadi saya ikutin juga. Berubah. Bagaimana orang kerja dari rumah, bagaimana sistem data dibuat, sistem kerja dibuat, jualan dilakukan, berubah semua. Pandemi pasti lewat, tapi setelah lewat pandemi, dunia tidak akan lagi sama. Dan tugas kita adalah kita membuat standar yang lebih tinggi. Kita bikin terobosan yang lebih baik. Kita bikin hal-hal yang lebih besar. Kita memuliakan nama Tuhan. Karena apa yang Tuhan sudah siapkan untuk kita lakukan. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan. Karena Tuhan yang sudah